Jangan takut main loa. Kadang-kadang kawan-kawan takut main loa. Setelah jadi di tanah, naik ke pot mati. Nah, itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Mungkin kita bahas nanti. Terbesar di Kota Lubuk Linggau dan Kota Lubuk Musirawas. Linggau. Bahkan Sumsel gak ada. Kayaknya Bahkan Sumsel ya? Sumsel, kan? Sumsel ini. Kalau dia luka, batangnya luka, itu pasti akan keluar akar. Oh, oke. Nah, jadi trik pertama kita lukai. Kita gesek pakai gergaji. Untuk mancing akar? Untuk mancing akar. Oke. Nanti keluar akar. Kita pelihara sampai ke bawah. Jadilah akar yang asli. Dan dapat merah nilai penuh. Tapi saya protes. Protes Pak Imron? Protes kenapa dapat merah? Mestinya hijau. Nah, itu gimana tuh? Ini, Coba nih. mestinya hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini ya, jam 15 lebih nih, 16.30 menit. Jadi kita ada kesempatan silaturahmi ke penasehat PBBI Kota Lubuk Linggau dan Musirawas dengan Pak Imron Willy. Izin ya, Pak Imron. Jadi ini senior saya. Sedikit tempat kami bincang-bincang atau ngobrol tentang hobi bonsai. Kebetulan beliau ini masternya loah ya. Tapi ini Ficus loah yang emang benar-benar masternya dan terbesar di Kota Lubuk Linggau dan Musirawas. Bahkan Sumsel gak ada. Kayaknya Sumsel ya? Sumsel ini. Kami berdiri, ini top pohon. Benar-benar dari bawah ya. Tinggi pot paling 20 cm. Tinggi saya 169, 170 cm, hampir mendekatin. Berarti ini size extra lux. Extra lux. Jadi kita sangat beruntung bisa nge-review pohon loa ini ya. Tapi selain pohon ini, memang beberapa pohon dominan loa ya? Dominan Pak loa. Imron ya, dominan loa. Dan semua pohon rata-rata big size di sini. Jadi dari tahun berapa Pak Imron? Sejak berdiri PBBI Kota Lubuk Linggau Musirawas. Sebelum itu udah hobi? Sudah hobi. Cuma ilmu yang dia dapat setelah gabung di PBBI. ya. 2006 ya. 2006 itu PBBI kita Lubuk Linggau dan Musirawas ini berdiri. Sebelum itu boleh saya spill ini Pak Imron, di sebelum moneter 99 udah hobi? Oh, sudah hobi. Sudah hobi. Saya Ya? dari Bujang. Dari tahun 90-an? Sudah dari Bujang. Saya baru lahir, Pak Imron udah main bonsai ya. Makanya memang kalau dulu rata-rata big size ya, yang dicari itu big size. Dan perburuan itu kan biasa langsung dari alam ya Pak Imron. Makanya ini sisa-sisa perjuangan perburuan lah ya, Pak Imron. Untuk pohon ini sendiri tahun berapa ngerawatnya Pak? Dari awal? Di kami tidak kurang dari 8 tahun sudah. 8 tahun ya? Rangkah atau ini? Bahasa linggaunya tunggul. Tunggul ya? Tunggul. Jadi bakalan, tunggul. Boleh kita spesifik Pak? Ya, ini 8 tahun tadi ya? 8 tahun itu posisi dari mana? Dari nol. Dari nol? Cuma batang doang. Jadi cuma batang doang? Batang doang. Terusannya kita melanjutkan. Ini umur yang 8 tahun itu berarti tahapan cabang dan seluruh terusan gerak dasar pohon ya? Betul. Gerak dasar pohon. Besarnya? Dulu tidak terlalu besar. Paling 2 kali paha lah. Oke. 2 kali ini paha. pernah ngukur ini nggak lingkar batang? Belum pernah. Belum pernah. Tapi ini kayaknya udah hampir 120 sampai 130-an nih secara visualnya. Karena ini ke sini 80 ya? Iya, 80. 80, ini ke sini 120, Pak. 102, ya 120. 120. Berarti sekitar 2 meteran lingkar batangnya. 2 meteran. Nih, 8 tahun loa itu udah bisa sebesar ini ya. Beda sama pohon ficus yang lain ya, kayak ficus kimeng, ficus elegan itu emang agak sedikit lebih lambat ya Pak ya. Kalau loa ini emang terbilang cepet dan tapi dia harus perawatan khusus ya Pak. Karena ada sedikit sendiri riskan ya. Nih, tadi saya agak menarik katanya ini area cabang utama ya. Iya. Cabang utama ini tempelan. Ini hasil rekayasa kreativitas Pak Imron untuk
membesarkan ini ya. Betul. Waktu itu ya Iya. sejarahnya. Terus ini kan terusan pohon yang udah, kalau istilah kita tuh jabing ya Pak. Betul. Pak Imron ya, jabing. Ini rekayasa dan nggak ada terlihat rekayasa bekas sambungan ataupun ini ya Betul. dari pohon ini. Nah ini pertanyaan yang tadi kita sempat bahas Pak Imron. Iya. Bikin jabing ini gimana Pak Imron? Jangan takut main loa. Jangan takut main Jangan loa, ya? takut main loa. Kadang-kadang kawan-kawan takut main loa. Setelah jadi di tanah, naik ke pot mati. Nah itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Mungkin kita bahas nanti. Oke. Menjawab pertanyaan dari Pak Kiki, Ketua PPBI Cabang Kota Lubuk-Linggau Musirawas. Yang pertama, ini batang ini dulu. Ini dari teman saya, dapat dari teman saya. Ini masih hanya tunggul tok, ya kan? Nah, banyak yang mati. Dulu di sini mati nih. Habis ini tidak ada, ini tidak ada. Ini banyak mati separuh sampai ke belakang. Nah, ini tetap utuh. Tapi belum ada ini, masih kecil semua yang di sini ini. Nah, maka untuk mengatasi mati sebelah kanan, saya ambil dengan cara ngambil loa yang kecil, yang ambil dari polybag, kita letakkan di sini, ya kan, anakan loa, kita letakkan di sini. Nah, kita paku. Ini masih ada pakunya loh di dalamnya. Paku berapa in? 3 in mungkin? Waktu itu sekitar 3 in lah. 3 in lah ya, Kecil. karena ini ya. Nah, kita biarkan paku itu. Nanti waktu saat dia besar, kita kawinkan dengan cabang yang di sini. Kan masih ada cabang yang di belakang kecil. Kita satukan, kita ikat dengan plastik karet. bukan plastik, ada plastik okulasi. Oh, plastik Ya, okulasi. Setelah diikat baru kita bentuk percabangan. Setelah bentuk percabangan hasilnya alhamdulillah sempurna. Bagus. Berarti dulu tetap ada cabang yang lama tapi mati Di belakang, separuh. iya mati separuh. Dibelah ya? Dibelah, betul. Sampai ketemu kambium yang jalur hidup, Ya. ditambah dengan kondisi sama persis nggak? Iya sama. Sama persis ininya. sama Berarti, persis. bahan tambahannya sama persis, lingkarnya, dan nggak terlihat nih sekarang. Tidak terlihat. Alhamdulillah sempurna. Berapa sama sekali. tahun Pak Imron dari kondisi okulasi itu? Sekitar setahun lah. 1 tahun ya? Setahun lah. Setahun sudah jadi itu. Nah, setelah dia menyatu di paku, baru dipotong yang polybag tambahan tadi, tadi, kan? polybag Yang tadi. polybag di sini tadi. Nah, ini dipotong teng. Nah, menghasilkan cabang yang ini. Nah, seperti itu. Dan yang ini sendiri? Ini sudah ada. Tadinya sudah ada. Tapi karena ada tambahan ini, otomatis dia akan lebih menarik lagi. Nah, terus yang kedua pertanyaan, bagaimana agar dia bisa jabing seperti ini? Ini jabing nih, jabing. Ada kalau dua pengalaman saya di lapangan. Itu yang pertama, akar harus dimunculkan. Jadi harus kena matahari dan kena angin. Oke. Akar yang tadi ini kan ke bawah nih. Nah, ini harus dimunculkan. Setelah dimunculkan semuanya, jangan dipotong dulu. Kemudian supaya dia menciptakan jabing-jabing ini kan karena ditarik oleh cabang-cabang atas. Ya. Cabang-cabang atasnya bagus, maka dia akan jabing-jabing. Kalau sudah jabing, dimunculkan di permukaan tanah kena matahari, kena angin. Nah, baru dipotong bawahnya. Berarti ini dulu sulur ya? Sulur. Ke sini? Sulur. Enggak, ini alam. Terus, ini alam? Di alam. Di alam. Intinya, waktu kita nanam di ground, itu kondisi matahari benar harus dari seluruh sisi lah, kira-kira, agar pohon ini melingkar. Iya, betul. Kalau dia satu sisi, berarti jabingnya cuma sebelah sini. Kira-kira seperti itu ya Pak Imron ya? Oke nih, menarik nih. Sebenarnya konsep anatomi pohon ya Pak ya, atau seluruh pohon itu memang butuh matahari dan butuh oksigen. Untuk secara alaminya dia memang dominan kemana bisa terlihat dengan waktu nanti Pak Imron ya. Kalau kita menanam pohon benar-benar di spot mataharinya muter, insya Allah dia akan sempurna. Tapi kalau dia di pinggiran dinding, di pinggiran ini, makanya nggak sempurna. Bagus separuh dia. Makanya jadinya separuh. Jadi seperti itu ya kira-kira. Saya hanya menjawab ketakutan kawan-kawan pemain bonsai. Jangan takut main loa. Paling gampang kok. Menurut saya paling gampang. Sejak saya main loa, paling ya kalau dikatakan hidup semua enggak. Mungkin ada 0, sekian persen lah yang mati. Karena mungkin kelalaian kita saja. Gampang. Kawan-kawannya kendalanya dari tanah waktu kita ground mau naik ke pot itu kebingungan. Saya naik pot mati. Gampang itu, enggak terlalu susah. Kalau kawan-kawan kan biasanya repot dengan cangkok akar. Saya cangkok akar enggak begitu.
saya potong semua akar, tinggalkan 2-3 akar yang untuk menghidupi sebelah kanan, hidupi sebelah kiri, hidupi sebelah depan dengan belakang. Cukup 4 akar aja yang kita tinggalkan. Nggak usah besar-besar ini cukup. Berarti izin ini Pak Imron. Kebetulan kan tadi kita ada pohon yang mau angkat 1 minggu setelah ini mau diangkat ke pot. Nah ini kan udah di repotting akar. Sudah. Coba kita praktek ke lokasi nih. Nah ini juga loa nih Pak Kiki. Loa ya? Loa juga. Ini loa semi slanting ini. Semi slanting? Oh, gayahnya ya? Atau informal boleh? Bisa. Bisa disebut informal ya? Tapi lebih ke semi slanting lah. Slanting ya? Kalau yang informal yang belakang tuh. Oh yang ini? Oh iya karena ini. Kalau ini slanting. Oh, baru dengar ini Pak Imron. Slanting itu bahasa linggau. Kalau bahasa PPBI-nya itu cisadani lah. Cisadani lah ya. Kiskit. Giskit. Oh, kiskit. Atau semi giskit. Semi kiskit. Kalau kiskit kan turun betul. Turun betul. Ini semi kiskit. Semi giskit. Jadi ini Pak Kiki sudah kami program. Sudah kami gali 2 kali tahap. Ini tahap yang kedua sudah selesai. Tahap pertama sudah kami gali, kami munculkan semua akar, kami potong semua akar-akar besar, tinggalkan akar-akar kecil saja. Buat nutrisi. Untuk nutrisi. Agar yang penting dia hidup dulu. Sudah selesai hidup, kalau kawan-kawan kan dicangkok. Akarnya dicangkok. Ini tidak perlu, potongi saja, potongi semua. Sisa potongan tadi dikambium lagi. Tidak perlu. Kalau kambium lambat dia malah. Oh. Ini saya kasih juga informasi, tapi berbagi di lapangan beda dengan antara orang per orang. Kalau saya di lapangan tidak satu batang pun saya kasih kambium. Kalau dia itu masih di ground, masih di tanah. Kecuali kalau sudah di pot. Nah, itu kalau di pot saya kasih kambium. Untuk berlaku untuk seluruh ID pohon. Seluruh ID pohon. Kalau saya tapi dari dulu saya main tidak pernah saya pakai itu. Iya, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nanti kan bagus, nanti dia kan mati seperti ini. Hasilnya akan bagus. Ya, karena yang penting itu kan kambium jalan. Kambium jalan, betul. Mempercepat malah. Nah, ini setelah proses pertama kami potong. Sudah. Nah, kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kami proses yang kedua. Potongi lagi sisa akar yang tadi. Yang kemarin tadi tersisa. Tersisa. Berarti 2 minggu udah muncul serabut baru. Putih-putih dia banyak. Nah, ini 1,5 bulan kami bongkar lagi, kami potongi sisa akar. Nah, setelah kami buka, yang lainnya sudah tumbuh, sisa akar potong. Nanti minggu depan kami naik pot. Oke. Oh, kita agak detail nih, biar sahabat Bongki Galeri bisa memahami Pak Imron ya. Tahap pertama kita gali dulu, potongin seluruh akar dominan. Besar, akar dominan. Terutama akar tunjang. Akar tunjang ya. Betul. Oh, dia tetap ada akar tunjang ke bawah. Pasti. Oh, itu yang dibuang, tapi dengan tidak ngeganggu pergerakan ya, Pak Imron ya? Tidak. Kan kita buka semua akar itu, tinggal pilih akar mana yang mau dibuang. Kita gali dalam. Kira-kira tahap pertama itu berarti bisa dikategorikan di atas 50% yang kita buang, Pak Imron? Lebih. Lebih ya? Lebih, 50%. Lebih kan 50%, di atas 50%? Karena saya hanya meninggalkan akar yang bagian depan untuk menghidupi bagian depan, akar bagian samping kiri dan kanan sama belakang untuk menghidupi namanya itu. Oke, paham saya. Jadi gini ya, memang seluruh pohon itu antara bawah dan atas itu harus seimbang atau harus balance. Jadi ketika dia memang percabangan ini kan lebih berat ke arah saya nih, kanan ya. Berarti akar yang sebelah kanan ini ya harus disisakan, kalau dia ada 3 sisakan 2 ya, karena dia lebih dominan. Kalau yang belakang karena dia banyak back mungkin ini. Kalau depan cukup 1 ya Pak Imron mungkin. Cukup 1. Sesuai kebutuhan. Intinya gini. Sesuai kebutuhan agar dia hidup di tanah itu sementara belum naik pot. Ya, gitu aja. Dan memancing serabut baru ya, atau akar serabut baru. Oke. Tahap kedua baru dipotongi lagi yang sisa tadi. Jaraknya berapa Pak Amr? 1 bulan, 1,5 bulan lah. Oh, 6 minggu lah ya. Ya, setelah itu. Setelah itu potongi lagi, sudah siap naik pot. Minggu depan naik pot. Minggu depan naik pot. Iya, ada 2 batang yang akan naik pot. Ini dengan yang situ. Langsung ke pot yang dimensinya atau pot ground? Dimensinya. Langsung dimensinya. Tapi tetap nanti semi ground ya, kayak yang loa yang tadi kita. Dikasih bak, kemudian semi ground. Setelah dikasih pot, letakkan di tanah lagi agar dia nanti pada saat pertumbuhan akarnya kan langsung ke tanah, makan ke tanah. Nah, waktu kita mau lomba 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, baru kita ganti media, kasih media yang subur di dalam pot. Nah, baru setelah pertumbuhannya bagus, baru potong di bagian bawah yang ke tanah tadi. Berarti ini kayak ini ya, ini ada talang. Ya. Diangkat talangnya dengan tidak ngeganggu pohon. Tidak. Cuman dikorek-korek, dibuang ganti tanahnya, media ganti subur. media yang paling subur.
nunggu dia serabut muncul baru yang bawa kita angkat Betul. potong. Itu Hamin 30 berarti. Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Hamin 30. Jadi harus memahami manajemen waktu nih kalau Iya. main loa ini ya. Jadi nggak bisa dia kalau ada undangan atau 1 minggu kita persiapan tuh nggak bisa ya Pak Imron. Saya punya 16 batang loa yang katakanlah big size lah semua. Big size ya semua. Rata-rata ada di pinggiran situ. Sudah. Cuma yang sudah diprogram akar untuk dipindahkan insya Allah 1 minggu lagi nih baru dua. Yang sudah naik ada beberapa naik dalam pot. Naik dalam pot ya. Alhamdulillah tidak ada yang mati. Dengan metode yang tadi Dengan ya, metode Pak? yang tadi. Metode yang tahap 1 dan tahap 2. Oke. Itulah ya sahabat Bonki Galeri, kalau kita tuh nggak salah ngobrol. Kita ngobrol kebetulan sama masternya loah ya. Ya. Jadi ilmu ini nggak ada di akademik dan memang secara riset berarti ya Pak. Betul. Pak Imron. Pengalaman lapangan. Pengalaman lapangan. Beliau nanam loah yang big size, super big size ini, Iya. extra lucky ini 8 tahun dengan berarti mundur ke belakang sekitar tahun 2018. Ya, tar itu. Atau 2016 lah ya tepatnya mungkin, karena ini masih tipis-tipis 2025 ya. Oke. Saya Kimang alhamdulillah di Cecar saya tanam ada sekitar 800-an batang. Kemudian ada sianci 1,5 hektar lah. 1,5 Ya. hektar ya. Ada jadi ada ground sianci, ada ground Kimeng Tikus sama kimeng. apa namanya itu? Apa lohansung. lohansung. Lohansung jenis Ada lidah burung, ada juga lidah yang burung. macam-macam, ada 3 Oke. macam. Itu yang paling top Pak Imron. Iya. Bolehlah kami diundang nih Pak Imron ke kebunnya Jadi- buat jadi. belajar lebih. Tapi jauh Pak Kiki. Jauh ya? Sekitar Ada durennya nggak? 3 jaman. 3 jaman ya. Iya. Ya. Jadi Ya, ini ini sianci sianci. big size ya. Saya kalau boleh saya kasih apa namanya? Tips ya? Bukan tips lah, karena kita sama-sama belajar Pak Ya. Kiki. Bagaimana kita penataan. Penataan. Kemarin waktu kita kontes, kebetulan ketuanya Pak Kiki, ketua panitia. Ya. Saya mencoba kejelian juri untuk pohon ini. Untuk pohon ini Ya, ya. Oke. ini sempat turun kemarin Pak. sempat turun dan dapat merah nilai penuh. Nilai penuh Nah, ya. kalau apa namanya tidak ada saingan lebih tinggi mungkin dapat best 10 kemarin. Tapi saya protes. Protes Pak Imron ya. Protes kenapa dapat merah? Mestinya hijau. Nah, itu gimana tuh? ini, Coba mestinya nih hijau. kami yang masih ini Ya. butuh ini nih. Jadi kalau menurut saya gini, Mm-mm. bonsai itu kan ada 4 tahap. Mm-mm. 4 tahap yang harus kita lakukan. Akar pertama. Mm-mm. Ini akarnya kan lemah Ya. bagian depan. Oke lah sampai yang kiri kanan oke. Ini akarnya lemah. Mm-mm. Ya. Kemudian kalau gerak dasarnya bagus lah. Mm-mm. Saya katakan bagus lah ya. Nah, bonsai itu akar, gerak dasar batang, kemudian percabangan, background dan puncak. Hanya 4 kalau menurut saya. Tidak repot-repot. Nah, kemarin saya coba untuk menurunkan ini, melihat sambil belajar bagaimana juri itu menilai pohon saya yang menurut saya sangat lemah. Di sini kelemahannya kemarin Pak Kiki. Di sini puncaknya di sini kemarin. Oke, Mestinya di oke, sini. oke. Ini kan bekas puncaknya. Mm-mm. Kan puncaknya tidak mungkin di sini. Mm-mm. Kan gerak dasarnya begini nih. Mahkota ya, mahkota ya. Mahkota ya Oh, puncaknya. mahkota, sorry. Nah, mestinya kan di sini puncaknya. Makanya saya pindahkan ke sini sekarang. Oke. Tadinya kan di sini. Di sini, puncaknya. ya. Sudah jadi loh ini. Heeh. Sudah jadi, sudah bagus kemarin tuh. Saya mau coba, dapat nggak saya ilmu dari situ? Mm-mm. Ya kan? Setelah diturunkan, ternyata dapat merah, nilai tinggi. Dalam hati saya protes nih, mestinya kalah nih, Ya, mestinya ya, hijau. ya, ya. Karena alur antara mahkota dan batang nggak simbang. Nggak simbang, bukan nggak simbang, nggak kena. Nggak kena ya. Ini kan tumbuh mahkotanya di cabang terakhir, Oh. di bahu terakhir. Iya, di bahu terakhir ya. Mestinya ini gerak dasarnya. Nah ketemu ini, nah Ya, ini satu puncaknya. alur gerak. Satu dimensi, Satu dimensi. Ya. Kalau ini nanti jadi sudah bagus, dapat merah, saya setuju. Kalau kemarin nggak setuju. Tidak, saya protes. Justru yang kimeng di dalam dapat hijau. Kita Ya, kita bahas nih. Oke, Ya. yuk. Nah, kalau dibanding dengan yang tadi, justru gerak dasarnya ini lebih sempurna. Nah, ini kita bahas dari gerak dasarnya ya. Nah, ini lebih sempurna nih. Nah, dari sini. Nah, ini mahkotanya sini pas. Mahkotanya. Oh, Kalau tadi kan begini, terus ini apa bahu, dari bahu dia. Ya, Saya jadikan. jadikan. Kalau ini pas. Ini justru dapat hijau. Tapi nggak apa-apa ini dapat hijau karena memang ada kelemahan. Ini kosong kemarin. Saya isi sekarang. Nah, nih coba bagikan tips nih. Ya. Cara ngisinya, Pak.
ini Pak Imron? Ngisi kekosongan Ngisi cabang. kekosongan cabang. Ini kan dari polybag, terus ini bagusnya dari batang tua atau memang batang dari kecil muda? Itu kasih idenya Pak Imron. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat bonsai ini kan ada kelemahan nih, ada bagian depan yang kosong. Nah, untuk mengisi bagian depan yang kosong, maka kita siapkan anak mengki yang masih kecil. Tapi dengan syarat jangan terlalu tua Pak gitu. Jangan terlalu tua ya. Terlalu tua. Masih muda ya. Ini kan polybag nih. Dia makannya di sini, setelah makan di sini baru kita kawinkan ke sini. Kita ikat. Nah, setelah kita ikat nanti kalau dia sudah jadi, sudah lengket, kita potong di sini. Motongnya sekali atau separuh-separuh, Pak? Kalau sudah lengket langsung saja. Langsung saja ya, Pak. Contoh ini. Mungkin kita detil ya. Ini ada garis nih. Ya. Nah, ini sambungan. Oh. Ini sambungan ini, cabang pertama ini. Ini ada garisnya. Sambungan. Nanti kalau kita sudah sudah kikis, sudah tidak terlihat lagi. Oh, kayak berarti loa perlakuannya seperti itu juga? Sama. Oke, paham. Kalau tikus gampang semua. Gampang semua ya. Gampang. Pak Imron ini ada 3 solusi kalau pohon itu stres. Oh ya. Ya, tadi ya pernah tadi sempat kita bahas tipis-tipis kalau dia stresnya stres pohon, sedang ya. Kita anggaplah muda apa ya nyebutnya? Kalau 3 tingkat tahap 1 2 3 lah. 1 2 3 ya, begitu. Jadi kayak mana Pak Imron? Jadi kimang ini sama seperti pikus-pikus yang lain. Cuma kimang ini kadang-kadang kawan-kawan banyak terkendala dengan berbagai macam penyakitnya, ada kutu putih dan sebagainya. Daun gulung lah ya. Daun gulung lah. Jadi saat dia stresnya sedang, saat stresnya sedang, cuma kita semprot saja dengan buang hama lah, buang hama lah, ya. Tapi kalau tidak mempan, baru kita pruning semua, buang semua daunnya. Nah, kita kasih nutrisi makanan. Juga tidak mempan, nah ini trik yang kawan-kawan jarang lakukan. Saya sering melakukan itu dan alhamdulillah kembali normal lagi. Nah, saya angkat dari pot, saya cuci semua akarnya, saya rendam. Buang nggak akar-akar yang tidak produktif lagi? Ya, yang akar tua, akar yang busuk dibuang tuh. Nah, sudah bersih, saya rendam. Rendam di air yang sudah kita siapkan, tapi tetap ada media tanah tipis di bawahnya, tipis-tipis. Kenapa saya lakukan itu? Saya coba karena belajar dari alamnya. Kimang ini, semua jenis tikus itu rata-rata di pinggir sungai baginya. Berarti kondisi yang direndam tadi ini agak spesifik ya. Akarnya yang gantung ya, bukan akarnya yang gantung, bukan sampai ke pohon ya. Ya. Nanti salah arti ya, salah arti. Jadi akarnya menjemput akar serabut baru ya. Kira-kira seperti itu ininya ya. Ya, betul. Nah, tuh banyak ilmu kan kita di sini. Sembari ngobrol tikus nih, beliau ada koleksi boxes nih. Ya. Kita lagi ini boxes Pak Imron. Boxes ini kan ketika cerita dari teman-teman dan menurut saya juga sosok pohon yang agak rumit juga dirawat ya Pak Imron. Ya. Karena ini kan gabus ya, yang melihat kesan tua ini kalau cacat atau ada accident, berarti dia kan nggak bisa kembali. Betul. Gimana mengatasi cara pengawatannya Pak? Kalau ngawatnya sama dengan pengawat-pengawat yang lain, cuma kita lebih rumit karena dia kan ada Ada gabus-gabusnya itu. Kita ngambil dari celah-celah gabusnya itu. Jangan di atas gabus. Kalau di atas gabus nanti lepas. Kalau biasanya kita di mata tunas yang kita iniin, yang hati-hati, kalau pohon yang lain. Kalau ini dari celah-celah gabusnya itu. Kemudian kalau khusus ini pengalaman saya ini udah lama nih. Termasuk ikut saya dari dulu nih. Boksus itu jangan dipruning. Oh, jangan dipruning, Pak? Jangan dipruning. Berarti kita potong perluas. Motongnya saja, motong apa? Caca-caca. Ya. Sebab kalau dipotong daun dia nanti hitam ujungnya tuh. Sama kayak sinensis berarti. Berarti motongnya perluas. Nih bener nih. Ini ada saya ulas juga di video saya. Jadi boksus itu jangan dipruning habis atau kayak motong sancang lah ya. Betul. Dia nggak bisa karena dia kayak kebakar daun lah ya. Kebakar daun. Nah, Pak Imron nih kan ini pucet nih warnanya. Saya tahu nih Pak Imron punya ide khusus dan saya mencontoh itu sampai sekarang.
untuk membangkitkan atau menaikkan Pamor batangnya, ya. itu kayak mana tuh Pak? Itu trik saat kita mau lomba saja Pak Kiki. Mau lomba Ya, aja ya? yang penting pertama kalau dia tidak lomba, yang penting dia sehat. Nah, tapi kalau saat dia mau lomba, khusus boxus tapi ya. Khusus. Itu pakai kunyit. Terus Diparut. Nah, setelah diparut, diambil ampasnya. Nah, air ampasnya itu diambil airnya. Nah, itu dikuaskan ke batang. Mirip-mirip kayak di antrakol. Ah, betul, ya. Oke. Kuningnya bagus betul. Nah, Seperti alami. itu apa ya? Komposisi atau ini ya Pak? Dosisnya Tergantung. berapa kental sama itu? Tergantung besar batang lah. Kalau ini cukup dengan satu apa namanya? Satu siung lah, satu siung apa namanya? Kunyit ya. Kunyit tuah itu. ya. Kunyit Jadi tuah warnanya itu supaya bagus cerah ya. gitu ya. Oh. Kata kawan-kawan kan sering, kenapa nggak disulfur Pak Imron? Sulfur putih. Sulfur putih. Jadi sulfur itu lebih cenderung kalau menurut saya, kalau lomba-lomba jangan pakai sulfur. Karena sulfur itu kalau di lomba susah kita mau menang. Karena barangan Itu mempengaruhi nggak ke penilai atau lebih baik? Kalau menurut saya lebih alami kalau kita ikut lomba. Kalau sulfur itu dia kayak hantu lah. Iya, kayaknya. Iya. Jadi kunyit itu ini nggak semua orang. Jadi Pak Imron ini kan senior yang udah beberapa ini ya ini patut kita contoh, dan saya pun ngikutin metodenya beliau buat nutrisi sama. Selain itu pakai kalau mau lebih banyak tentang bonsai, boleh buka di channel YouTube saya. PTBA. Petani Bonsai Asli. Wah, PTBA. Saya kira tadi itu tambang batu bara. Ternyata PTBA, Petani Bonsai Asli Lubuk Linggau. Bonsai Asli Lubuk Linggau. Ya. Alhamdulillah PTBA ya. Kita punya kebun banyak. Oh, itu sering di situ. Sering di situ. Nah, tuh kan Nanti kalau nggak lihat silaturahmi di YouTube kami. cerita gini nggak tahu nih. Beliau ini mau membagikan tips bagaimana caranya memperbesar cabang dengan akar tambahan, akar gantung. Jadi akar gantung itu kan setahu kami nih Pak Imron, kemarin itu ada yang alami, kita pertahankan akarnya. Contohnya yang ini kan alami, ini alami. Ternyata ini saya kira begitu baru datang ini buat tempelan tambahan. Ternyata bukan ya. Tujuannya buat akar gantung ya. Akar gantung yang dipelihara atau nanti cuma untuk pembesaran Pak? Sekarang saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita membuat akar gantung pada bonsai kimeng ya. Jadi Ficus microcarpa. Ya. Jadi begini, kadang-kadang kan kita ada akar gantung yang betul-betul sudah jadi dari akar itu sendiri. Kalau dia luka, ini contoh nih. Kalau dia luka, batangnya luka, itu pasti akan keluar akar. Oke. Jadi trik pertama kita lukai, kita gesek pakai gergaji untuk mancing akar. Nanti keluar akar. Kita pelihara sampai ke bawah. Jadilah akar yang asli. Akar asli dari batang itu sendiri. Ini contoh yang sudah jadi ini. Ini sudah jadi. Kemudian yang kedua, kita buat akar buatan. Buat akar buatan dari anakan kimang itu sendiri. Nah, kita pasang ke dahan ini. Ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan dan mana kekurangan. Kalau kelebihan akar asli itu biasanya kemungkinan mati kecil. Ya. Karena langsung. Ya. Nah, tapi kelebihan dari akar kita buat sendiri itu nanti keseimbangan dahan yang kita tempel itu tetap seimbang. Tidak seperti akar asli. Kalau akar asli apabila dia ada di dahan nanti seperti tangan Popeye, besar depan, besar belakang, pas tumbuh akarnya itu kecil, jadi jelek, bonsai kita jadi tidak bagus. Maka jalan keluarnya kita buatkan akar menggantung seperti ini, akar buatan. Ya seperti itu. Jadi trik-trik yang kita laksanakan. Tapi tergantung kita mau pakai akar gantung atau tidak. Kalau mau dibuang semua berarti tidak ada akar gantung. Kenapa saya ambil seperti ini? Saya belajar dari alam. Di pinggir-pinggir sungai itu gantungnya banyak akar gantungnya. Berarti ini tetap dipertahankan nantinya. Tapi kalau dia sudah bagus, sudah nempel, baru kita potong. Contoh yang sudah jadi sebelah situ. Oke, sahabat Bonki Galeri, kalau tadi kita spill gimana cara menempel dan lagi proses, dan kalau yang ini sudah melalui proses tahap 1 lah. Ya, Pak. Udah selesai, tinggal lagi penyempurnaan sambungan ya. Penyempurnaan sambungan ya.
Oke nih, coba Pak Imron kita lanjut ke sini. Ya. Ini habis saya gesek pakai gergaji nih. Oke. Ya, dia tumbuh akarnya. Tumbuh akar, Saya pelihara sampai ke bawah. Nah, ini kan mulai nih membesar nih. Ini membesar. Nanti yang di sini mengecil, di sini mengecil. Seperti tangan Popeye yang saya sebut tadi. Kembung ya. Kembung. Ya. Karena ada tarikan akar nih tadi. Betul. Nah, ini akar yang saya buat. Ini Ini akan sudah saya buat. Tidak ada kembung dia. Tetap normal, yang bagian atas tetap normal. Dan hasilnya juga bagus, sempurna. Nah, ini palangan, palangan juga ya. Kok bahasa Lingga, sorry nih. Sama. Jadi gini ya. Tadi kan kita ngebahas alamnya seperti itu. Alamnya berarti emang nggak kembung harusnya Pak Imron? Atau gimana? Kalau aslinya kembung pasti. Nggak, maksudnya alamnya waktu kita secara visual hutan, pohon itu di hutan, kan ada akar gantung itu emang ada kan? Ada. Kondisi percabangannya, realitanya tuh kembung atau Kembung, Pak. seperti ini? Kembung. 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 Ya? Kalau di hasil dari akar betul-betul dari dia dari alami dia sendiri, itu pasti kembung. Oh, alamnya pun seperti itu. Seperti itu. Cuman untuk mensiasatin agar tidak kembung, karena kan kita di bonsai ini ada namanya ya, ada otot yang degradasi itu. pengecilan dari besar kecil. Nah, makanya itu kita jasatin ini, sambungan ini. Coba kita bayangkan, andaikan nih akar asli semua, maka kembungnya banyak, kembung kan jelek batangnya. Benar. Nah, sementara kalau di alamnya karena memang dia big size, size memang alami, dia akan nyaman terlihat. Dan tuahnya juga beda. Betul. Pasti. Kalau kita ini kan rekayasa. Kita menampilkan yang terbaik agar bisa dinikmati oleh teman-teman pemain bonsai dan orang-orang senang dengan seni lah seperti itu. Oke, sahabat Bonki Galeri, ini Pak Imron. Kami mohon izin dulu sebentar Pak Imron. Kayaknya ini bukan pertama atau terakhir kalinya kami izin karena banyak pohon yang belum kita bahas dan banyak ilmu yang belum kita dapatkan ini. Betul. Jadi ini kita spill tipis-tipis. Kalau sahabat Bonki Galeri atau PTBA sendiri ya, yang channel PTBA yang pengen dibahas lebih lanjut, pohon mana yang mau kita bahas atau pertanyaan apa, nanti kita bahas berdua ya Pak Imron ya. Bahas berdua. Karena kenapa ya? Di bonsai ini nggak ada secara akademik, Pak. Ya. Jadi kami butuh experience senior itu, pengalaman senior itu untuk kami pelajari, Pak Imron. Jadi kami mungkin minta waktunya ke depan buat kita ngebahas per satu pohon satu untuk review juga. Pas kebetulan kita setting waktu, mungkin bisa ngebantu sahabat Bonki Galeri ya. Karena ini udah jam 18 kurang 30 menit. Jadi kita akhiri video kita. Makasih banyak nih sebelumnya. Kita akhiri video kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih Pak Imron.